Kalian semua pernah dengar statement kayak gini nggak sih? Kalau misalkan kita punya uang lebih, mending kita beliin emas aja. Nanti bisa dijual lagi. Tapi juga ada orang yang berpendapat bahwasanya ngapain dibeliin ke emas? Toh kalau misalkan dijual untungnya gak gede-gede juga, gak gede-gede amat. Jadi sebenarnya kira-kira pendapat kedua ini yang mana yang benar? Mending kalau punya uang lebih dibeliin emas atau jangan? Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu masalah investasi emas. Tapi garis bawahi dulu, gue bukan ngebahas tentang masalah emas perhiasan, tapi yang gue bahas sekarang adalah investasi terhadap emas batangan atau emas murni dengan emas digital. Dan kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama, emas batangan. Nah, buat lu semua yang pengen investasi lewat emas ya, kalau misalkan pengen beli emas secara langsung, harus teliti melihat tokonya. Kalau misalkan kalian pengen beli emas batangan langsung, kalian cari di Pegadaian atau di Antam atau di toko emas online, dan kalian harus pastiin dulu tokonya ini benar-benar kredibel nggak. Soalnya kalian harus memastikan bahwa emas kalian yang beli ini benar-benar murni. Jangan sampai kalian asal beli, ternyata emasnya KW, ternyata emasnya cuma separuh, ternyata emasnya palsu. Ya, jadi kalian harus mastiin dulu buat nanti dijual lagi bisa layak gitu. Dan kalau misalkan buat ukuran masalah emas batangan ini relatif ya, ada yang dari 500 gram sampai sekitar 1 kilo. Nah, tapi gue saranin ya buat kalian yang pengen investasi lewat emas, jangan sesekali beli emas itu secara nyicil. Contohnya gini, kalian baru punya uang kecil, udah pengen investasi emas setengah gram. Jangan ya, mendingan saran gue kumpulin dulu uangnya. Kalau uangnya udah banyak, kalian beliin ke nominal emas yang lebih gede gramnya. Contohlah katakan 10 gram. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian belinya setengah gram, itu bakal lebih mahal. Kalau misalkan kalian beli setengah gram terus 10 kali ya. Setengah gram, setengah gram, setengah gram, setengah gram. Itu harganya bakal jauh lebih mahal ketimbang kalian kumpulin dulu duitnya, terus kalian beli emasnya 10 gram. Itu harganya bakal jauh lebih murah. Dan kalau misalkan kalian bingung tentang harganya, emas itu punya acuan di Antam. Jadi kalian bisa cek di websitenya ya. Bisa kalian cek di websitenya, harga Antam update setiap harinya, ketika naik atau lagi turun. Yang kedua adalah emas digital. Emas digital ini lu nggak megang emas secara langsung gitu. Lu nggak ke tokonya beli langsung, megang-megang emas 10 gram atau 1 kilo gitu ya. Tapi ini kepemilikannya resmi tercatat kok sebagai penjual dan pembeli emas. Jadi nama kalian tetap tercatat sebagai pemilik emas ya. Dan untuk platform pembelian emas digital ini udah banyak banget ya. Contohnya ada Buka Emas, Bukalapak, Tokopedia Emas, itu udah banyak banget platformnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Contohnya di Buka Emas. Di Buka Emas itu minimum pembelian emasnya itu adalah 0,0001 gram. Ini tuh kalau dihitung-hitung ya di bawah 100. Kebayang dong, dengan modal 100 lu udah bisa beli emas. Nah, bisa dibilang itu cocok banget buat lu yang pengen investasi emas tapi uangnya terbatas. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyicil ya misalnya 100 atau 10 ribu itu bisa. Ya meskipun kalian beli emas ini secara digital gitu ya, tapi sebenarnya fisik emasnya itu tetap ada. Contohnya di Buka Emas, ini Buka Emas ini bekerja sama PT Antam ya. Jadi ketika kalian transaksi ke Buka Emas, jadi pihak Buka Emas akan melakukan penyocokan pembelian kepada PT Antam. Nah, mungkin lu semua bertanya-tanya, gimana sih kalau misalkan kita beli emas digital itu bisa dibawa langsung nggak sih? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi pihak Buka Emas nanti akan meminta biaya terkait sertifikat dan ongkos pengiriman. Jadi nanti emasnya bakal dikirim ke alamat kalian secara langsung. Terus sebenarnya apa aja sih faktor yang membuat harga emas ini naik turun? Yang pertama adalah ya relatif sih. Ya, tergantung dari permintaan atau demand. Semakin banyak permintaan, semakin banyak demand, maka harga emas pun semakin naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan permintaan emasnya sedikit, ya otomatis harganya juga bakal turun. Kalau permintaannya banyak, peminatnya banyak, yang mau beli emas banyak, supply-nya turun, otomatis harganya bakal naik. Dan begitu juga sebaliknya. Terus apa sih yang menyebabkan demand itu bisa naik dan turun? Sebenarnya alasannya macam-macam. Contohnya karena kondisi politik dan ekonomi baik di dalam ataupun di luar negeri. Dan sekarang kita bahas satu-satu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan politik dan ekonomi ini bisa terpengaruh sama harga emas? Pada awal tahun 2020 sempat ada kasus yang heboh, yaitu tewasnya komandan pasukan elit di Iran namanya Qasem Soleimani akibat serangan rudal dari Amerika Serikat. Nah, saat kejadian itu, para investor khawatir kalau tewasnya Qasem itu akan berakhir pada konflik besar dan memicu perang dunia ketiga. Dari konflik tersebut, banyak banget para investor yang pengen mengamankan uang mereka alias safe haven, ya,
uang mereka diubah penyimpanannya ke dalam emas. Makanya permintaannya tinggi, demand-nya tinggi. Semakin demand-nya tinggi, maka harga emas pun ikut naik. Karena banyak banget permintaan yang pengen beli emas. Semakin banyak yang meminta, ya, emasnya semakin ditahan, harganya ditinggikan. Nah, sekarang kita coba bahas, apa keuntungan dan kerugiannya jika kita berinvestasi di emas. Kita bahas satu persatu dan sekarang kita bahas keuntungan berinvestasi di emas. Keuntungan yang pertama adalah bisa melindungi aset kita. Nih, bisa dibilang nilai uang kita tuh terus menurun digerus oleh inflasi. Nilai uang Rp100 tahun 2010 yang nggak sama gitu dengan nilai uang Rp100 di 2020. Singkatnya sih, apa yang bisa kita beli dengan uang 100 di tahun 2010 tuh beda sama apa yang bisa kita beli dengan jumlah uang yang sama pada tahun 2020. Jadi uang kita tuh banyak banget digerus sama inflasi. Tahun kemarin kita belinya dengan uang 100 itu kita bisa beli apa? Tahun sekiannya, tahun kedepannya kita beli dengan uang yang sama, kita cuma bisa beli apa gitu loh. Dan sekarang kita tarik contohnya ke emas ya. Emas itu harga dan inflasinya itu biasanya jauh ya. Penjualannya tinggi, inflasinya sedikit. Contohnya gimana? Contohnya gini. Pada tahun kemarin, misalkan tahun 2020 ya, harga emas itu harganya sekitar 650.800 per gram. Sementara nih, harga di tanggal yang sama di tahun berikutnya itu harganya naik jadi 769.000 per gram. Jadi hampir naik 17% dong. Sedangkan inflasi di tahun berikutnya itu cuma terjadi 2,72%. Jadi ya benar-benar bisa aman dan bisa untung. Keuntungan yang kedua adalah bisa dicairkan saat itu juga ya. Kalau misalkan kalian atau semua itu pengen butuh duit ya, butuh duit cash, kalian bisa langsung bawa emas kalian batangan 1 kilo ya, datang ke gerai terdekat, jual langsung bisa cair. Ya. Gimana kalau emas digital? Bisa. Emas digital juga bisa dicairkan. Kalau misalkan kalian udah pernah beli emas digital, terus kalian butuh duit langsung, kalian bisa langsung telepon, kalian bisa langsung transaksi untuk penjualan emas dan uang bisa langsung kalian pegang. Dan gak cuma itu aja ya, emas keluaran Antam itu punya standar London Bullion Market Association atau LBMA. Nah, emas dengan standar tersebut itu nggak cuma bisa ditransaksikan di dalam negeri aja, tapi juga bisa ditransaksikan di luar negeri karena diakui secara global. Jadi kalau misalkan kalian belinya di Indonesia ya, terus kalian jualnya di luar negeri, pasti harganya lebih naik dong. Ya, kurs dolar sama rupiah aja kan bedanya jauh gitu kan, 15.000 16.000 per dolarnya. Gimana kalau emas? Wah, kayaknya lumayan banget. Jadi sebenarnya investasi emas ini untung sih. Untung untuk semua orang, masyarakat seluruh dunia tahu bahwasanya emas itu udah diakui ya, udah diakui oleh seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kalian beli di sini dan ditransaksi di luar pun ya, kalau misalkan yang diakui ya itu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Jadi untungnya bisa lebih gede. Tapi jangan senang dulu ya. Karena kenapa? Karena harga emas itu naik turun tergantung demand atau permintaan. Dan demand akan mengikuti supply ya. Jadi kalau misalkan kalian sekarang misalkan hari ini kalian beli emas seharga 700.000 ya, tahun depan atau bulan depan kalian pengen jual ternyata harganya turun 650.000 atau 600.000 lah. Jadi kalian udah jelas-jelas rugi. Jadi kalau menurut gua investasi emas ini nggak cocok ya buat jangka pendek. Minimal sampai ya minimal 3 tahun sampai 5 tahun lah, tapi itu juga belum tentu untung ya. Karena balik lagi, emas itu harganya naik turun, nggak mengenal waktu, nggak mengenal bulan, nggak mengenal tanggal, nggak mengenal hari, mau kapanpun itu. Jadi kalian harus pinter-pinter cari tanggal cantiknya aja sih. Kalian harus sering-sering buka webnya, harga emasnya lagi naik atau lagi turun. Ya, kalau misalkan lagi naik, wah 1 bulan aja kalian bisa untung. Ya tapi kalau misalkan lagi turun, permintaan nggak ada gitu kan, demand-nya turun, ya harga emas juga pasti nurun. Nggak mengenal waktu itu mau 5 tahun, mau 10 tahun kayak ya, kalau misalkan penawarannya sedikit ya harga emas nggak bakal naik-naik gitu. Tapi kalau untungnya juga, kalau misalkan demand-nya tinggi ya, permintaannya tinggi, mau sehari pun misalkan kalian hari ini beli emas, misalkan kalian aduh pengen investasi nih, beli emas 10 gram, beli emas 100 gram, harganya 2 juta misalkan. Hari besoknya kalian lihat lagi update ya, penasaran. Ternyata besoknya harganya 2.500.000. Kalian udah untung. Sehari udah untung langsung. Sebenarnya investasi di emas itu bisa untung gak untung sih. Contohnya kayak tahun 2012 silam ya. Di akhir tahun 2012 harga emas itu melambung. Harganya jadi 550. Tapi tahun 2013 pertengahannya
itu harga emasnya anjlok banget jadi 450. Dari 550 jadi 450 coba. Kalian udah rugi berapa persen tuh dari uang yang kalian belikan? Kalau misalkan kalian kedesak buat pengen butuh uang dalam jangka waktu yang itu ya, kalian pasti bakal rugi. Terus belum lagi kalian harus bayar sertifikat dan ngurusin pajak gitu ya. Kalian bukannya untung malah buntung. Jadi kalau misalkan ada tren emas yang lagi naik ya, kalian jangan beli dulu. Tunggu sampai emasnya itu benar-benar turun. Baru kalian bisa investasi, baru bisa kalian beli di emas itu. Dan resiko yang terakhir yang kemungkinan kalian bisa rugi banget adalah hilang. Hilang kalau misalkan kalian beli emas batangan. Ya emas juga sama kayak HP, emas juga sama kayak kunci motor yang kalian kalau lupa naruhnya bisa hilang. Makanya di bank ada jasa penyimpanan safe deposit box ya, safe deposit box. Ya tapi safe deposit box ini juga nggak gratis ya. Kalian bisa bayar 200 sampai belasan juta per tahunnya. Jadi yang buat kalian yang mikir mau beli emas, investasi emas gitu, apalagi lewat emas batangan ya, kalian mikir-mikir dulu deh. Mikir-mikir ya, untungnya emang ada, cuman ya buntungnya juga ada. Kalian harganya pas jual, kalian pas butuh harganya turun, ya. Kalian harus bayar pajak, kalian harus bayar sertifikat, atau kalian nggak punya tempat penyimpanan harus bayar safe deposit box ya. Sebenarnya, aduh. Ya, intinya balik lagi sih buat lo semua yang mau investasi atau enggak itu terserah lo, hak lo. Yang penting gue di sini cuma mau mengedukasi, memberitahu informasi yang mungkin banyak yang belum tahu juga ya, kelebihan dan keuntungannya. Kita kalau misalkan mau apa-apa jangan cuma dipandang dari kelebihannya doang, tapi kita harus lihat dari sisi buruknya juga. Buat apa? Buat kita ya wanti-wanti ya, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kalian mikir, wah mending investasi emas nih untung. Untungnya juga sebenarnya nggak gede-gede banget sih ya. Apalagi kalau misalkan kalian simpen bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun kalian jual untungnya sekian persen ya kan. Nggak sebanding. Nggak sebanding kalau misalkan kalian pas butuh terus harganya melonjak turun. Atau misalkan barangnya hilang kan itu udah kacau banget ya. Jadi untung nggak sebanding sama buntung. Untung nggak sebanding sama kerugian yang kalau misalkan kalian dapatkan. Auzubillah ya. Tapi ya yang penting ini adalah informasi tentang emas, investasi emas. Yang mau investasi atau yang masih mikir-mikir, semoga ini bisa memberikan kalian sedikit solusi ya. Semoga ini bisa memberikan kalian sedikit pencerahan buat mata kalian yang masih melek. Oke, dan thank you buat lu semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang mau berinvestasi di emas atau lagi mikir-mikir. Semoga bermanfaat dan see you next video.